Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'na kullahu wa la takilna ila nafsina tarfat ain hasbunallahi wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bersilaturahim, untuk sama-sama saling silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita semuanya dipanjangkan umur, ya, dibanyakan rezeki, dipanjangkan jodoh, ya. Kan iya, semuanya harus panjang kan? Panjang jodoh, banyak rezeki, panjang umur gitu. Itulah namanya daripada hikmah daripada silaturahim gitu. Jadi orang-orang yang biasa bersilaturahim itu dia awet muda gitu ya. Selalu awet muda gitu, silaturahim. Kenapa awet muda? Karena biasa ketemu sama satu tetangga dengan yang lainnya. Beda dengan orang-orang yang selalu si bombe ya. Dengan tetangganya si bombe itu cepat sekali tua karena tidak pernah senyum gitu ya. Nah, makanya ibu-ibu ketika kita bertetangga, biasakan untuk silaturahim ya. Manfaatnya silaturahim, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diperbanyak rezekinya, falyasil rahimahu, maka silaturahim. Nah, sama dengan saya, dengan teman-teman yang ada di sini, yang ada di Bone, saya mau sekali panjang umur, gitu toh. Mau sekali diperbanyak rezeki, maka saya melakukan silaturahim keliling dari kampung yang satu ke kampung yang lain. Untuk apa? Untuk menyampaikan salah satu daripada tugas saya ya, sebagai terapis Tibun Nabawi gitu ya. Harus ada yang disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Nah, nanti ibu bertanya, Pak Burai ya. Nanti bertanya-tanya begitu ya. Nanti, pasti ini harus beli obat ini, gitu kan? Nah, di sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita di sini saya mewakili daripada yang namanya perusahaan Tibun Nabawi ya, atau namanya HNI gitu. Untuk apa? Memberikan kabar kepada ibu-ibu semuanya ya gitu. Untuk apa? Kita menginginkan ibu-ibu ini semakin tua semakin sehat. Semakin tua semakin kaya gitu. Kayaknya terserah kaya apa saja ya gitu. Yang penting semakin ibu tua semakin macua nih, tapi alhamdulillah sehat gitu. Tidak ada lagi mau pedih pongke. Nah, tidak ada lagi mau pedih. Nah, tidak ada lagi mau pedih ulu. Nah, gitu. Nah, ini kita akan berikan kabar bahwasanya saya ini mewakili diutus dari Jakarta ini untuk keliling di Kabupaten Bone menyampaikan tentang 5 peluang ya. Peluang apa? 5 peluang daripada Tibun Nabawi. Ya. Nah, sekarang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu yang dinamakan dengan Tibun Nabawi? Ya. Coba di sini siapa yang pernah sakit? Angkat kakinya, angkat kaki. Angkat tangannya. Ada yang pernah sakit tidak? Pernah ya. Ada yang pernah sehat terus? Tidak ada ya. Semuanya kita biasa kita sakit,
sehat. Sehat, sakit. Begitulah kita sebagai manusia yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala mengikuti daripada jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jejaknya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang sehat, sehat walafiat. Dia sakitnya hanya 2 kali. Kalau kita sakit-sakitan. Nah, kalau kita sakit-sakitan, ya. Apalagi kalau sudah tanggal tua, ya, muncul semua sakitnya. Mapedi miuluna. Oh, macam-macam ya. Itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita ada dalam masa apa namanya? Ada dalam masa pandemi. Ada dalam masa corona atau ada dalam masa corona. Nah, gitu ya. Maka corona ini di Kabupaten Bone tidak akan habis-habisnya. Akan terus ada. Ya. Karena setiap pagi kita selalu mencari namanya corona. Di sini biasa bikin corona tidak? Nah, kalau yang mau corona pergi ke Bone. Ya, dikasih di sana ada ketupatnya, ya. Gitu. Kita pagi-pagi makan coto. Pagi-pagi makan konro, ditambah nanre, ya. Jadi corona gitu ya. Nah. Ya, coto, konro, nanre itu namanya corona. Makanya di Bone tidak akan habis. Ya, tidak akan habis. Tambah kaya saja orang ya, tambah kaya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya akan berbagi kepada ibu-ibu semuanya supaya kita mendapatkan peluang. Ya, peluang apa? Yaitu peluang yang pertama adalah peluang selamat. Nah, gitu ya, peluang selamat. Coba kalau ibu-ibu ada yang hafal doa ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, berikan kami keselamatan ya, gitu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala minta keselamatan, gitu ya. Selamat yang pertama. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian mau sehat, kalian mau cepat sembuh dari penyakitnya, bagaimana? Fattabi'uni, maka ikutilah saya, kata Rasulullah SAW, ya gitu. Apanya yang harus diikuti? Kata Rasulullah SAW, apabila kalian mau sehat nih, tambah tua tambah sehat, tambah tua tambah nah, sehat. Ya. Coba angkat tangan yang merasa tua di sini. Ya, ibu berapa usianya ibu? Ibu berapa usia kak? Berapa umurnya? Umur berapa? Ibu berapa? Kalau ibu kayaknya 17 tahun deh. 17 tahun yang lalu. 17 tahun ya? Yang lewat. Yang lewat. Yang terlewati 17 tahun. Gitu. Nah, kata Rasulullah SAW, kita harus hidup ini harus menjadi umat yang sehat, umat yang kuat. Supaya apa? Ketika kita sebagai umat Islam yang sehat ini, supaya nyaman kita beribadah. Ya, kalau ibu mau sholat tetapi mau pedih, pongke nak, bagaimana mi? Ya, ibu mau sholat, mau sujud, mau ruku tapi sakit ininya, gimana mi? Ya, coba. Ibu baru saja mau berdiri, sami Allah, trok ya, ya, magerok gitu itunya. Nah, ini maka kata Rasulullah SAW, ketika kalian mau sehat nih, maka lakukan 3 hal ini. Apa yang harus dilakukan? Asifa'u fi salasatin, mau sehat kalian, mau sembuh kalian dari penyakit, fi salasatin, ada dalam 3 sewa. Ah, gitu ya. Minta maaf nih, saya pakai bahasa Portugis sedikit. Gitu ya. Ya, saya campur-campur karena bukan orang Bugis ya, saya orang Portugis ya gitu. Jadi ada 3 yang harus kita lakukan kata Rasulullah SAW untuk kita supaya sehat. Coba, yang harus kita sehat diantaranya sehat jasmani dan sehat rohani. Ada ibu rohani di sini? Nggak ada ya?
Kira ada haji rohani, ya tidak ada. Cendrana ada. Di Cendrana ada nih Irhani. haji rohani, ibu rohani itu. Irhani. Nah, di Naga Uleng ya. Di Naga Uleng. Yang pertama Cendrana juga ada. kata Rasulullah SAW apa yang pertama? Yang pertama yaitu surbatu asalin yang harus kalian lakukan itu diantaranya adalah makan, minum, makanan dan minuman yang mengandung nutrisi yang bagus. Ya, kalau dulu ibu-ibu kalau sekolah itu kita disuruh apa? 4 sehat 5 sempurna ya. 4-nya apa itu 4 sehat 5 sempurna? Ibu, kalau 4 sehat 5 sempurna, 4-nya apa itu? 4 sehat 5 sempurna. Yang keempat itu apa itu? Saya pusing, 4 ini apa? 4 sehat 5 sempurna. Gitu. 4-nya apa ya 4-nya? Saya masih pusing, apa 4 itu nasi, ditambah ikan, ya, ditambah apa lagi? Sayur, ya, ditambah tempe. Ada lagi satu namanya susu. Itu namanya 4 sehat 5 sempurna. Tapi di sini 7 sehat 5 sempurna. Ada bukang sama lopa. Itu tambahannya. Bukang sama lopa. Masya Allah gitu ya. Nah, yang pertama yaitu surbatul asal, makan oleh kalian dan minum oleh kalian makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang hebat. Dan makanan-makanan ini adalah merupakan makanan dan minuman ahli surga. Nah, itu. Jadi ibu-ibu kalau ibu punya penyakit nih, ya. Saya sudah mengobati mulai tahun 2006. Jadi sekarang tahun berapa ini? 2021. Jadi berapa tahun ya? 20 berapa ya? 21 kurangi 2006 berapa? 20 kurangi 6 sekitar 15 tahun ya. 15 tahun ibu ya. Saya mengobati orang itu semacam itu. Mulai tahun 2006. Jadi saya memberikan kepada orang-orang yang sakit itu tidak ada yang namanya obat-obat kimia. Apa yang saya kasihkan? Yang saya kasihkan adalah makanan-makanan ahli surga. Kenapa makanan yang untuk orang sakit diberikan makanan ahli surga? Karena itu yang cocok untuk orang yang sakit gitu. Jangan orang yang sakit diberi racun, apalagi menyemprot ya. Gitu. Orang yang sakit disuruh nyemprot tambah sakit nanti gitu. Maka kata Rasul seperti apa ya Rasulullah? Asalun surbatul asal semisal madu, kata Rasulullah itu contohnya semisal madu. Kalau tidak ada madu bagaimana? Kalau tidak ada madu boleh diganti dengan cani. Ya. Kalau tidak ada madu diganti dengan cani. Nah, gitu ya. Gitu. Kalau tidak ada madu diganti ibu-ibu dengan cani. Kenapa cani dan madu itu mengandung mengandung nutrisi yang luar biasa, yang hebat gitu ya. Tapi ibu jangan mau minta di madu. Rasanya bagaimana? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati. Di sini ya. Di sini nih ya. Gitu. Nah, jadi semacam itu. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya. Jadi kalau dari madu itu banyak turunan-turunannya. Cari makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang bagus seperti madu, cari itu. Dan itu jadikan apa? Itu jadikan untuk pengobatan. Gitu. Nah, maka di sini sudah ada nih. Saya akan ajarkan kepada ibu-ibu semuanya untuk membuat pabura. Membuat apa namanya? Pabura. Apa itu pabura? Saya akan mengajarkan ibu-ibu membuat tawe. Nah, ya. Tahu tidak? Ada biasa ibu pergi bikin tawe? Pernah bikin tawe? Pergi kemana bikin tawe? Kemana? Saya tidak bisa nyebut itu. Ya, karena saya bisa pergi ke sandri. Ya. Nah, gitu. Nah, ibu-ibu, sekarang ibu-ibu daripada pergi ke jauh-jauh bawa ayam, ya, gitu, bawa ayam, maka ibu bikin itu tawenya bikin sendiri. Bagaimana caranya? Nah, siapa anaknya bagaimana? Oh, anak saya ini bahasa Bugisnya kalau gini.
meke ya. Gitu. Anaknya meke katanya. Maka ibu segera ambil air yang panas, air yang hangat ya. Tuh. Jadi saya minum dulu nih. Ya. Sudah dijampe ini ya. Nah, caranya ibu bikin tahu tadi, baru ini ambil contohnya ini anaknya tadi meke. Ya, atau bapaknya meke. Cepat ambil Selimut. baru peluk ya gitu. Kalau anaknya apa meke tadi, maka ambil tadi airnya yang air yang hangat, air yang panas. Lalu apa? Kasihkan tadi madu yang disuruhkan sama Rasul. Al-asal dan minuman ini adalah minuman ahli surga. Maka ambil madunya ya 1 sendok. Nih cukup jangan banyak-banyak. Ya tuh. 1 sendok. Terus apa? Nah, ibu berikan doa yang bagus ke dalam madu dan air ini. Caranya bagaimana? Astagfirullah, alhamdulillah, 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 astagfirullah, alhamdulillah. 11 kali ibu bacakan istighfar dan alhamdulillah. Maka ini Masya Allah sudah menjadi tahu. Tidak usah pergi bawa manu ya gitu. Nih, apalagi bawa BBB ya, bawa BB. Nih seperti itu. Ini untuk anak yang apa tadi? Meke. Jadi pakai ambil dulu air hangat. Nah, sekarang kebalikannya untuk anak yang panas ya. Mas semeng apa? Semeng polo ya, semeng polo. Yang panas dingin ya, panas nih badannya. Maka ambil dulu air yang dingin. Baru kasihkan madu. Sama bacaannya astagfirullah alhamdulillah, astagfirullah alhamdulillah, astagfirullah alhamdulillah, astagfirullah alhamdulillah. Gitu. Ya. Setelah itu baru diminum. Suruh anaknya minum. Bagaimana cara minumnya? Nih, ibu sudah siapkan tadi. Nak minum ini tawunya. Nah, suruh baca bismillah ya, sudah siap nih baca bismillah. Ambil airnya baru baca bismillahirrahmanirrahim. Baru apa lagi? Belum. Ini ambil airnya baru baca bismillah, baru apa lagi? Suruh apa lagi? Suruh minum. Belum. Suruh apa? Ambil airnya, baca bismillah, suruh buka mulutnya. Ya. Bagaimana? Mau disuruh minum? Sini, mana tadi anaknya sini? Sini sayang. Ini. Sini nak. Madu. Sini. Ini anaknya kita akan berikan herba, akan berikan tahu ya, supaya tambah ganteng ya. Cantik, ganteng. Nah. Cara-caranya baca bismillahirrahmanirrahim ya. Ini minum menjadi 3 kali ya. Setelah minum baru baca alhamdulillah. Nah, sini. Baca dulu, ambil dulu airnya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Baru buka mulut. Jangan semuanya dulu minum. Nah, dikit lagi. Dah. Bilang alhamdulillah. Minum lagi. Sekaligus ya. Udah, bentuk jangan. Bilang alhamdulillah. Bisa bismillah lagi. Bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya? Enak. Rasanya enak gitu. Anak-anak jangan dikasih obat-obatan yang rasanya pahit ya, apalagi yang panas begitu. Minum bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum sekali baru bilang alhamdulillah ya. Minum lagi baru selesai bilang alhamdulillah. Begitu terus sampai 3 kali. Itu namanya ibu sudah pandai membuat tahu ya. Bagaimana kalau suaminya yang sakit? Nah, kalau suaminya yang sakit, maka ibu berikan ini. Ya, mana nih? Ini berikan untuk suaminya yang sakit, ya. Ya berikan yang sakit. Ini untuk suaminya, contohnya. Nah, kasihkan ini suami kok lemes banget gitu ya. Selalu lemas suaminya. Maka segera minumkan ini yang namanya habbatus sauda
anna hadhil habbah, ya, minumlah apa namanya biji ini, yaitu namanya biji habatus sauda. Gitu. Untuk apa? Untuk menguatkan dan juga untuk memanaskan badannya. Kalau dia dalam keadaan dingin, ya. Ibu mau coba minum? Ibu mau coba minum? Mau. Awas panas ya. Baru keluar dari dapur itu barusan. Ya. Duduk nanti dikasih minum madu. Duduk. Nah, ditiup ya. Bisa ditiup. Ya, ditiup pakai hahu. Tidak terlalu panas ya. Oke. Alhamdulillah ya. Manis macening ya, gitu. Nah, 3 kali ya. 3 kali ya Ibu. Nah, untuk penyakit-penyakit yang lain ya, contohnya coba Ibu tangannya kasih begini semuanya. Kasih begini yang ada tangannya saja. Nah, Punya tangan. yang ada tangannya saja. Lihat di ujung-ujung jarinya. Lihat di ujung jari. Kalau di ujung-ujung jari ini ada warna merah, memerah nih di ujung jarinya. Coba Ibu kasih begini. Nih. Nah, Ibu kasih begini, kasih sama saya. Tuh. Coba lihat kan. Ini tangannya memerah semuanya di ujung jarinya. Kalau itu bekas mapaci ya. Ya. Ini lihat di sini Ibu merah di sini. Ini ujung jarinya merah ya. Tuh. Coba tuh. Coba lagi ini. Nah, Masya Allah. Ini merah. Ini lagi. Ini sedikit. Nah, ini pacinya terlalu banyak. Ya, itu merah lumayan gitu ya. Nah, kalau sudah merah-merah tangannya semacam itu, apa yang Ibu harus lakukan? Itulah yang namanya kita melihat keadaan darah kita. Kalau Ibu selalu sedikit saja tersinggung, apa namanya? Cepat tersinggung, ya. Cepat tersinggung. Itu tandanya ini dilihat kenapa ini merah-merah, maka Ibu selalu cepat tersinggung, ya. Suaminya saja membokong begini aja sudah langsung tersinggung ya. Hati-hati itu, ya. Maka ketika kita merah di sini, maka itu Allah sudah tunjukkan kepada kita bahwasanya darah kita harus sudah diperhatikan, ya. Darahnya harus diperhatikan. Kenapa? Biasa kalau semakin merah semakin memengeng. Iya, kram. Ya, kram. Ibu pegang ini aja biasa pegang gayung langsung jatuh. Tadinya mau ngegas, tidak bisa ngegas ya, karena semakin lepas ininya gitu. Nah, itu diantaranya ada ketidakseimbangan di dalam darah kita. Semakin merah di sini, ibu tidak bisa tidur. Kenapa? Karena diganggu suami gitu ya. Kalau ininya semakin merah, maka darahnya biasanya kekurangan oksigen. Sehingga apa? Sehingga ibu susah sekali tidur. Apalagi banyaknya nyamuk. Gitu susah ya. Nah, selanjutnya, kenapa ini tangannya selalu sakit? Sakit di mana? Sakit di persendian. Biasa ada yang sakit di sini tidak? Sendi-sendinya, ya. Ini sakit di sini juga. Ada, ya. Itu tandanya ibu kena sama yang namanya sudah didekati sama temannya itu, yang namanya temannya kolesterol, yang namanya asam urat. Ya. Nah, asam urat. Semakin ibu kok habis makan pagi-pagi ibu makan pisang pepe. Ya. Tengah hari ibu makan pisang apa lagi? Pisang uti ya, pisang uti. Semuanya digoreng. Setelah itu langsung malipunuki. Pusing. Ya, pusing. Kenapa bisa pusing? Karena tingkat kadar kolesterolnya semakin tinggi. Maka dilihat di mana tadi? Di ujung jarinya, ya, di ujung jarinya. Ingat, Ibu. Kolesterol, asam urat, ada tekanan darah tinggi ataupun gula, maka dilihat di sini, maka Ibu apa yang terjadi? Biasakan itu kalau sudah kita diketahui dalam keadaan darah kita semacam itu, maka segera diperbaiki. Apa yang harus kita perbaiki? Perbaiki darahnya, dibersihkan, ya, dibersihkan daripada kolesterol, dibersihkan daripada asam urat, dibersihkan daripada hal-hal yang menjadi toksin daripada darah itu. Apa? Maka ibu-ibu tadi, kalau tadi yang pertama itu ada yang namanya madu, ya, madu ini silakan. Maka yang kedua untuk membersihkan darah, maka ibu bersihkan darahnya.
karena makan kepitingnya terlalu banyak, memakan lopahnya terlalu banyak, maka bersihkan darahnya dengan yang namanya minyak zaitun, ya. Bersihkan dengan minyak zaitun. Begitu, ya. Bersihkan dengan minyak zaitun. Nah, bagaimana caranya? Ibu-ibu yang sudah punya kolesterol 300, 400 atau 280, maka minumkan minyak zaitunnya 2 kali. 2 sendok pagi, 2 sendok malam, 2 sendok siang. Ya, 2 sendok. Kalau semakin tinggi minyak ininya, kolesterolnya atau asam uratnya atau gulanya, ya, maka ibu harus bisa lebih banyak lagi minum yang namanya minyak zaitun, ya. Tuh. Awas jangan sampai minum minyak jelantah. Ya. Nah, bahaya nih. Ya. Cara minumnya boleh dengan sendok, boleh juga ibu ambil langsung, ya. Kalau ibu sudah gulanya 600, kolesterolnya 300, asam uratnya sampai 15, maka segera minum minyak zaitun ini. Ya, minum minyak zaitun. Bagaimana cara minumnya? Seperti tadi, ambil minyak zaitunnya, baca bismillah. Baru apa lagi? Ya, dibuka dibuka apa tadi? Dibuka mata. Ya, memang dibuka matanya. Bahaya kalau tidak dibuka matanya. Ya. Ambil. Ini ada satu botol, maka ini bisa kita minum setengah botol. Apalagi untuk ibu-ibu yang punya penyakit mah. Ya, punya penyakit mah. Sedikit-sedikit mual lagi, sedikit-sedikit dingin lagi kakinya, sedikit-sedikit BAB-nya tidak bagus, ya, kembung lagi perutnya. Maka minumkan yang namanya minyak zaitun. Tuh, minyak zaitun, ya. Ambil bismillahirrahmanirrahim. Sudah siapkan, kalau mau minum minyak zaitun, siapkan airnya atau madunya, ya. Siapkan madu dan airnya, gitu. Supaya apa? Minum minyak zaitun supaya pas minum langsung diambilkan dengan madu, ya. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Buka mulutnya, ya. Ya, seperti itu baru langsung minum. Ya. Ini untuk minum minyak zaitun. Boleh dengan madu. Habis minum minyak zaitun, lewatkan rasa enaknya dengan seperti itu. Ibu mau? Nah, ya. Ini. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin, apa bilang dalam surat At-Tin? Bismillahirrahmanirrahim. Watini apa? Watini wazaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Inilah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan makhluknya demi buah tin dan buah zaitun. Ya, ibu rutinkan minum minyak zaitun dan minum madu cukup 2. Minum minyak zaitun dan minum madu cukup 2. Untuk kita dapatkan sehat, semakin tua semakin sehat, gitu, ya. Semakin tua semakin sehat. Cukup ada saya punya madu di rumah, boleh, ya. Minum madunya yang di rumah, gitu, ya. Kalau sudah habis madunya, minta sama ibu siapa tadi? Ibu Hasni. Mana Ibu Hasni, ya? Ibu Rahma. Minta saja, ya. Minta. Kalau ada dibeli, gitu. Kalau tidak ada dikasih. Oke, jadi tadi minyak zaitun. Jadi minyak zaitun ini untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah. Ada ada asam, ada gula. Ada penyakit yang berhubungan dengan lambung, contohnya mah yang kronis, atau ada kita punya batu empedu. Ada punya ginjal yang bermasalah, maka segera minumkan minyak zaitun. Atau ada penyakit non medis. Kayak ibu ada keluarganya kena sihir, segera minumkan minyak zaitun. Karena ini menjadi musuh daripada setan atau sihir. Gitu, ya. Nah, jangan potong ayam, ya, atau potong kambing yang hitam. Ya, minumkan minyak zaitun sama madu karena di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, ya, keberkahan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tadi yang pertama adalah surbatul asal, minumlah kalian madu, ya, madu diantaranya, kemudian ada minyak zaitun, ya, kemudian apa lagi? Nah,
di dalam Al-Quran itu Allah menunjukkan kepada kita wa zaituna wa nakhla. Apa namanya? Buah zaitun atau minyak zaitun atau pohon zaitun wa nakhla, dan buah-buahan atau ada yang namanya karoma ya, atau kurma atau karoma. Nah, seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang ini, kalau sekarang bagaimana kalau lututnya kok sakit gitu? Apakah minyak zaitunnya bisa? Bisa dipakaikan dengan yang namanya minyak zaitun yang namanya minyak untuk di luar. Ya. Minyak apa namanya? Minyak untuk pasula. Minyak pas. Coba sekarang yang sakit lututnya. Yang mana yang sakit lututnya? Kasih luruskan. Saya mau lihat. Saya sakit lutut. Itu sakit lututnya. Seperti apa? Duduk aja di situ ya. Karena nanti akan diobati sama ibu ini. Sama ibu dokter. Gitu ya. Coba. Nah, ibu-ibu yang punya penyakit lututnya sakit, cukup ibu mengoleskan ini. Nah, ini nih, ada minyak zaitun yang sudah dicampur dengan 100 herba. Nih, ya. Ini taruh ibu di sini di lututnya, putarkan berlawanan arah jarum jam, kemudian putar angkat ya. Apalagi yang di bawah biasa ini sakit juga. Maka ibu kasih dorong ke bawah, naik ke atas, dorong ke bawah, naik ke atas, dorong ke bawah, naik ke atas. Dorong ke bawah, naik ke atas. Begitu, ya. Diadakan tekanan. Ada tekan ke bawah, naik, tekan ke bawah, naik. Nah, begitu caranya untuk memperbaiki kita punya punya lututnya yang sakit, ya, gitu, yang sakit. Coba ada yang sakit di sini tidak? Mana? Saya. Yang sakit tidak ada? Alhamdulillah, kalau tidak ada yang sakit berarti cepat pulang, ya. Gitu. Ya. Sampai ditumit sakitnya, masya Allah. Nah, untuk ditumit boleh berikan minyak zaitunnya di sini, ya. Nah, minyak zaitun di sini, baru ibu kasihkan begini, ya, tuh. Ini apalagi untuk orang yang mempunyai penyakit gula, harus seperti gerakannya, lihat di sini, ya, untuk bisa menurunkan daripada tekanan ataupun menurunkan penyakit gula pada diri kita dengan cara gerakan semacam ini, ya. Apalagi kalau punya anak kecil, maka suruh anak kecilnya naik di sini, ya, disorong. Jangan suaminya yang naik di sini. Ya, lihat, kasih begini, ya, tuh, kasih begitu, ya, nih, kasih begini, ya, mas sesau, ya. Ini membuka akan membuka dan memperbaiki jaringan tulang belakang, ya, jaringan tulang belakang. Nah. Terus kemudian bagaimana kalau anaknya sakit perut? Sakit perut tengah malam, di sini jauh ke puskesmas atau jauh ke pustu, bagaimana harus